Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Kontrakan berhantu. Emang bener ya, kalau kita lagi ngomongin sesuatu tentang mereka akan datang karena nggak suka kita omongin. Hai, nama gue Wanda, umur gue 19 tahun. Dan sekarang, gue masih jalan bulan ketiga sebagai karyawan probation di salah satu perusahaan properti di Bogor, kota sejuta angkot. Berhubung gue nggak bisa naik motor, dan rumah gue jaraknya jauh banget di Jonggol. Jadi gue mutusin buat tinggal di kontrakan yang nggak jauh-jauh amat dari kantor. Ya, sekitar 2 kiloan gitulah. By the way, gue ngontraknya nggak sendirian ya. Gue punya temen namanya Yora. Gue dan Yora punya cerita mistis soal kontrakan. Oh iya, sebelumnya gue mau kasih tahu kalau kontrakan kita ini rumah baru yang belum pernah ditempatin. Jadi gue dan Yora ini adalah orang pertama yang nempatin rumah itu. Sebulan awal kita tinggal di situ emang baik-baik aja dan gak ada apa-apa. Palingan sepi dan anyep aja kalau udah malam. Sampai suatu hari, pas banget baru maghrib, kita pulang kerja dengan perasaan capek plus badan pegel. Nah, sekedar mengingatkan ya sobat mistis. Berhubung rumah kontrakan kita posisinya paling pojok di perempatan jalan, jadi gue sama Yora tuh punya kebiasaan gak pernah nutup pintu depan dan belakang rumah sampai kita tidur. Karena emang rumahnya tuh panas banget di dalam, pengap, maklum gak ada AC. Dan akhirnya tibalah waktunya kita mandi. Giliran pertama, gue yang mandi duluan. Nggak tahu kenapa perasaan gue itu nggak enak banget. Rasanya kayak ada yang ngeliatin gue. Ya, lu tau lah rasanya diliatin itu gimana. Niatnya sih cuma mau bilang ke Yora, "Rah, tolong tutupin pintu belakang dong." Tapi nggak jadi. Gue cuek aja. Toh selama ini aman-aman aja kok. Malam pun tiba. Sekitar jam 9 malam, gue ngerasa belum ngantuk. Jadi gue mutusin buat nonton. Kebetulan si Yora udah tidur. Pas lagi nonton, Yora nimpuk gue pakai bantal, persis di samping gue. Terus dia bangun sambil cengengesan. Karena kaget, gue langsung omelin dia. "Apa-apaan sih lu? Bikin kaget aja." Tiba-tiba, ekspresi wajahnya berubah. Dari yang awalnya cengengesan, malah jadi suram. Dia megang tangan gue dan ngomong, "Dah, tadi tuh ada yang narik-narik kaki gue." Nada Yora kayak orang loyo dengan rambut yang berantakan parah. Tapi gue coba membuat suasana jadi tenang. "Ah, ada-ada aja lu, bikin gue kaget. Kirain lu kebangun gegara apa?" Tangan dia gemetar dan makin erat megang tangan gue. "Ini beneran, Wanda. Kayak ada yang megang kaki gue." Keadaan berubah jadi tegang. Gue akhirnya nyuruh Yora buat tidur lagi. "Udah sana, tidur lagi. Mungkin lo kecapean." Dan tanpa sadar, dengan mudahnya dia tidur lagi. Tak lama, akhirnya gue pun ketiduran. Paginya gue bangun dan sarapan. Terus gue tanya ke Yora, "Lu semalam kenapa? Ada yang megang kaki lu?" Terus dia diam dan bilang,
dia nggak ngerasa bangun. Terus dia nimpalin omongannya sendiri. Lu ngelindur kali ndah. Tapi gue bersikukuh kalau gue nggak ngelindur. Ya, namanya juga kebangun, pasti sadar dan inget sih. Terus, Yora ngeiyain statement gue. Iya juga sih. Gue sempat mikir. Terus, gue ngomong sama siapa dong semalam? Akhirnya gue keinget sama apa yang gue rasain waktu mandi. Di situ, gue mulai cerita semuanya ke Yora. Dan asal kalian tahu, ternyata Yora ngerasain hal yang sama kayak gue. Parahnya, pas gue lagi mandi sore kan, Yora nungguin tuh di luar. Nah, dia duduk dekat pintu kamar. Tahu-tahu dia ngeliat ada kepala anak kecil di pintu bagian bawah, lagi ngeliat ke arah kamar dalam. Kata Yora, tuh anak bikin kaget. Awalnya sih dia pikir itu anak tetangga. Soalnya anak-anak sini emang suka main atau sekedar lari-larian di dekat kontrakan. Tapi anehnya, tuh anak kecil belum pernah dia lihat. Kata Yora, anaknya tuh kulitnya hitam, rambutnya pendek, tapi agak acak-acakan. Pas Yora meleng sedikit, tuh anak udah hilang. Saking penasarannya, dia sampai berdiri terus ngecek pintu luar. Tapi apa yang dia cari nihil. Tapi kata Yora kali ini gak ada suaranya. Padahal tiap ada anak-anak pasti selalu rame. Bahkan kalau ada bola, mereka yang gak sengaja masuk pasti ada suara manggil. Tapi ini beda. Ya gue sih cuek-cuek aja dan berusaha gak mau inget hal-hal yang aneh ini. Gue kira peristiwa itu cuma sebatas kejadian aneh ini aja. Nyatanya enggak. Selepas kita sarapan, kita berangkat ke kantor. Di situ gue kaget. Lihat kaki Yora ada bekas memar. Kayak habis terbentur benda tumpul. Pas gue sentuh, Yora bilang itu gak sakit sama sekali. Dan anehnya, Yora baru sadar ketika gue ngasih tahu ke dia. Di situ kita mulai bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya udah terjadi? Apa maksud semua ini? Apa iya ini cuma kebetulan? Semenjak kejadian itu, kita selalu nutup pintu di waktu maghrib dan berharap kejadian ini gak terulang lagi. Yora semakin rajin sholat dan ngaji, dan pastinya gue juga berdoa, minta dijauhkan dari hal-hal yang gak baik.